DPRD secara resmi kan sudah mengirimkan surat itu. Surat Bupati ya. Ini serahkan kepada Saudara Bupati Banyumas untuk dilakukan evaluasi terhadap peraturan Bupati Bidata. Ya tentu kan kita tindak lanjuti. Saya sudah komunikasi. Yang pertama kan ada edaran di gubernur, sudah pernyataan gubernur tidak boleh menaikkan. Apapun hasilnya konsultasikan dengan gubernur. Saya sudah konsultasi dengan gubernur kemarin saya di Jakarta, kemudian dengan Kajari. Jadi nanti kami akan melakukan evaluasi dengan pendampingan. Mau bagaimana? Apakah mau dipresel ulang atau nggak tahu saya. Hasil kesepakatan. Dan pada saat kita hearing nanti saya dengan kejaksaan gitu ya, dengan APH akan ngundang ya teman-teman yang pegiat-pegiat itu. Jadi ikut dengar gitu. Putusannya ya kalau saya bilang gini, tunjangan perumahan itu kan memang hak dewan. Dan ini dirubutkannya bukan hanya di Banyumas loh, di seluruh Indonesia. Karena kan rasa keadilan dan lain-lain. Tapi pada saat itu ya mungkin sah ya, karena itu sudah melalui appraisal. Kalau nilainya tinggi ya appraisalnya mungkin ditanya siapa yang nggak tahu. Kemungkinan nanti akan dilakukan appraisal. Kemungkinan. Tergantung diskusi kita dengan kejaksaan. Tapi DPRD dilibatkan nggak Pak dalam proses nanti dengan APH dan ya kalau mau ikut alhamdulillah. Oh gitu, terbuka gitu ya. Tapi tidak harus. Tidak harus. Ini kan domainnya eksekutif. Pak Bupati, kalau nyang-nyangan nggak selesai-selesai. Pak Bupati ini kan tunjangan perumahan kan diberikan karena tidak ada perumahan yang disediakan oleh pemerintah. Itu ada wacana nggak ke depannya akan disediakan untuk jangka panjang maksudnya? Belum saya belum itu ke situ. Belum ya. Sekarang apa pikiran kita siapa? Nyari duit ke Semarang, ke provinsi dan ke pusat. Contoh, kemarin saya di Jakarta kan dapat 10.000 bibit kelapa ganja. Terus saya ngerayu-ngerayu Pak Heru, saya setujuan ditambah 5.000 lagi. Kemudian kita ditunjuk salah satu kabupaten ya, hanya 3 kabupaten di Jawa Tengah untuk pembibitan kelapa ganja merah Bali. Dan saya bukan pemda ya, saya juga mau coba ngambil kelapa jenisnya kelapa bido. Kepala kelapa bido itu kelapa dalam, buahnya gede-gede yang hanya ada di Kepulauan Morotai. Tapi sudah bocor sampai ke Manado. Kemarin ada staf saya ke sana, ya. Saya mau beli 5.000. Mau saya coba bibit di sini. Belum pernah keluar dari Morotai. Di sini cocok nggak? Bisa. Karena menurut saya, kalau kelapanya gede-gede kan berarti nilainya gede. Tapi itu bukan pemerintah, itu pribadi. Bukan. Itu yang 5.000 ini ya. Pak Bali yang tadi, maksudnya nanti appraisal itu kan dengan tidak mengesampingkan hak-hak dewan ya Pak. Maksudnya dewan itu kan juga butuh apa ya, banyak kebutuhan konstituen. Yang ngono sih balane dewan kan apa dia? Aku janin guyonnya yang begini ya. Dewan itu kan sudah utang ke Bank Jateng kebanyakan. Utangnya kan berdasarkan termasuk tunjangan perumahan, itu gimana? Nyatanya gitu. Saya belum ngecek ke Bank Jateng, apakah utang itu diasuransikan? Kalau diasuransikan, seneng anggota dewan. Ya, Pak Bupati. Ya, Pak Bupati, saya ingin timeline-nya gimana kira-kira ini setelah ini itu minggu depan cepet ya? Cepat. Jadi langsung sama APH, maju gubernur selesai. Gitu. Dalam proses ini saya setiap hari komunikasi dengan gubernur. Ini mungkin yang pertama di Jawa Tengah ya. Karena pegiatnya kan gitu-gitu ya. Yang saya bingung kok larinya ke saya ya. Iya. Memang itu kewenangannya bupati mengganti perbu, tetapi kan ada mekanismenya. Kecuali kalau saya jadi bupati, saya presiden direktur PT Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Bisa semau sendiri. Ini kan bukan. Ini negara, ada mekanismenya. Contoh, kenaikan retribusi pasar yang 300% di eranya Mas Hanung ya. Itu paguyuban pasar protes semua. Saya suruh bersurat ke saya. Kemudian kita evaluasi, kita lakukan kajian melalui pihak ketiga, unsur kalau tidak salah. Kemudian pihak ketiga saya suruh komunikasi dengan pasar. Sampai terjadi titik temu, nanti saya eksekusi. Pak, tapi ini untuk sampai ke tingkat perda itu enggak ya Pak?
untuk berubah gitu karena kemarin kan kalau teknis ya perbu. Kalau nilai rupiah kan udah teknis. Kalau yang retribusi pasar itu udah perda. Karena kemarin ada ahli yang bilang kalau hak keuangan tuh harusnya dibahas di perda gitu. Perda. Lah, pendapat hukum kan orang bicara kan macam-macam. Kemarin saya telepon Prof Hipnu, monggo dengan klarifikasi ke Pak. Ya. Gini, kan seolah-olah itu kan kewenangan Bupati Ansih. Ternyata Prof Hipnu juga ngomong, saya ngomongnya nggak begitu. Kewenangan Bupati tapi ada mekanismenya, tapi nggak dimuat. Mekanismenya hilang. Jadi seolah-olah ya, aku bisa nyikat, kalau kebuki wong 50 aku ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.